Kembali lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi kelanjutan One Out season kedua yaitu chapter 96. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dahulu. Di chapter 96 ini berjudul talent atau bakat. Di awal chapter diperlihatkan Kura yang panik karena lemparannya terkena pukulan Amami yang begitu kuat. Amami pun bersiap-siap untuk berlari ke base setelah pukulannya itu. Semua orang penasaran apakah pukulan itu home run atau tidak. Tapi sayang sekali pukulan super kuat Amami itu tidaklah home run karena melewati garis foul dan itu adalah foul ball. Walaupun pukulan itu foul, tapi jarak yang diberikan oleh bola itu lebih dari cukup untuk sampai ke bangku penonton. Dan ini menunjukkan betapa menakutkannya pukulan dari Amami Taiyo. Kurai pun terselamatkan karena pukulan itu dihitung foul. Lalu Kitauji yang sedang berada di bangku cadangan berkata, "Amami memukul foul itu dengan sengaja. Aku tahu kau mencoba untuk membangkitkan potensi Kurai yang sebenarnya. Aku benar-benar penasaran, soalnya di mataku dia hanya pitcher yang biasa-biasa saja." Panel pun beralih ke ruang si pemilik klub. Lalu sang pemilik klub pun tertawa kecil dan berkata, "Para pemukul fingers ini benar-benar mengerikan. Lemparan Kurai yang biasa-biasa saja tidak akan memiliki kesempatan. Lemparan Kurai yang pertama adalah home run, yang kedua dan ketiga adalah walk berturut-turut. Lalu saat ini dipukul oleh Amami. Bukankah rencana Tokuchi hanya terlihat bagus dalam teori saja kan?" Sambil bertanya kepada si pria tua berkacamata. Lalu si pria tua itu pun berkata, "Aku tidak bisa mengatakan itu dengan yakin. Aku salah mengira. Aku kira rencana Tokuchi adalah menggunakan Kurai sebagai umpan untuk menaikkan taruhan. Ketika taruhan itu sudah dinaikkan, dia dapat melakukan bantuan 1 poin dengan masuk menggantikan Kurai. Tapi tujuan Tokuchi adalah untuk membangkitkan potensi Kurai." Sang pemilik klub pun tersentak kaget mendengar hal itu. Lalu dia berkata, ngomong apa sih potensi Kurai? Apakah dia akan mengalami kebangkitan? Apakah kau bilang dia dapat melempar sebuah lemparan cepat yang menakjubkan?" Lalu sang pria tua berkacamata itu berkata, "Ya, itu benar sekali." Lalu panel pun beralih ke tengah lapangan, di mana terlihat Kurai sedang melemparkan bola dengan panik dan kontrol yang jelek. Lemparannya menjadi liar dan tidak terkendali, mungkin karena dia masih terguncang karena pukulan Amami sebelumnya. Dan alhasil lemparan itu pun bol. Lemparan buruknya itu menghasilkan hinaan dan hujatan dari para penonton. Tidak hanya dari fans fingers, bahkan fans Lycons pun mencemooh Kurai. Mereka pun mulai mengeluarkan kata-kata kasar untuk memaki Kurai. "Goblok, setidaknya lemparlah strike, pulang saja sana kau." Satu stadion pun serempak menyuruh Kurai untuk pergi. Kurai yang mengalami hal itu pun makin menjadi cemas, bercampur rasa takut dan panik. Tokuchi yang melihat itu bukannya prihatin, malah menikmatinya dengan tertawa kecil dan berkata, "Itu bagus, mempunyai semua penggemar yang menentangmu itu memang cukup sulit." Sang pemilik klub yang melihat Kurai dihujat seperti itu pun berkata kepada si pria tua, "Hei, bagaimana bisa Kurai melempar lemparan yang hebat? Dia sangat buruk sampai-sampai dia dihujani hujatan oleh penggemar timnya sendiri." Lalu si pria tua itu pun menjawab, "Hujatan ini adalah yang Tokuchi harapkan. Seisi stadion akan menghujat Kurai dan dia akan berubah. Seperti itulah kata Tokuchi." Sang pemilik klub pun hanya bingung mendengar perkataan si pria tua itu. Lalu si pria tua itu melanjutkan perkataannya dengan bercerita masa lalu Kurai yang menyedihkan. "Hei pemilik klub, apakah kau tahu bagaimana masa kecil Kurai? Sejak kecil dia selalu mendapatkan nilai F di semua rapotnya. Jika dia tidak belajar, dia tidak dapat bermain olahraga. Selain itu, dia juga suka menunda-nunda. Dia seorang yang kikuk dan muram. Sebagai anak-anak, dia tidak memiliki satu pun manfaat dari dirinya. Dia tidak memiliki teman. Guru-gurunya pun menandai dia sebagai murid yang tidak berguna. Dan bahkan dia dibuang oleh orang tuanya.
dan tentu saja sejak kecil kehidupannya sudah penuh dengan hinaan. Tapi hanya dengan satu kemampuan dia bisa menyelamatkan hidupnya itu, yaitu adalah lemparan yang hebat. Lalu panel beralih sebentar ke tengah lapangan, di mana terlihat lemparan Kurai yang lagi-lagi melenceng jauh dari strike, dan itu adalah ball ketiganya. Ini benar-benar tidak layak untuk ditonton, begitu kata si komentator. Lalu si Pak Tua itu melanjutkan ceritanya. Untuk dia bisa melempar cepat seperti itu, dia hanya melatih satu skill itu saja, dan lalu dia bergabung dengan tim profesional Lycons. Tapi sayang sekali setelah bergabung dia mengalami sebuah nasib sial. Saat dia sedang berlatih melempar dengan pemain asing baru yaitu John, dia mencoba untuk unjuk gigi menunjukkan lemparan cepatnya itu di depan para pelatih. Tapi saat dia melempar malah mengenai helm John dan mengakibatkan John terluka dan menjadi takut terhadap bola. Dan hal itu membuat John menjadi pemukul yang tidak berguna. Setelah itu, Kurai menjadi takut untuk melempar karena lemparannya itu dapat menyakiti para pemukul lain. Dan setelah itu, dia tidak bisa melakukan lemparan super cepatnya itu. Dia bukan apa-apa tanpa lemparan super cepatnya itu. Namun, dia tetap tidak menyerah untuk baseball. Tapi dia tidak tahan dengan semua hinaan karena tidak berguna. Jadi, satu-satunya cara untuk dia tetap terlihat berguna adalah menjadi pesuruh. Dia melakukan pekerjaan bersih-bersih, lalu membeli ini itu dengan tersenyum, dan latihan melempar sehingga semua orang bisa memukul tanpa kesulitan. Sungguh jauh dari kehidupan seorang profesional baseball. Tapi tetap untuknya, untuk tidak dipanggil tidak berguna adalah penyelamatnya, dan kekuatannya pun tersegel dalam dirinya. Cerita sedih itu pun selesai. Lalu panel kembali ke tengah lapangan di mana Kurai masih dihujat oleh para penonton. Kurai yang punya trauma karena sering dibully menjadi semakin takut dan panik untuk melempar. Lalu sang pria tua kembali berkata, "Dulu waktu Kurai menjadi pesuruh, ketika tidak ada yang berpikir bahwa dia memiliki sebuah kemampuan, Tokuchi melihat itu. Melihat bahwa Kurai memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan bagaimana membangkitkan kekuatan itu, Tokuchi memikirkan bagaimana membuka segel kekuatan Kurai. Lalu dia menemukan sebuah cara. Cara itu adalah dengan membawanya ke Liga Utama dan menghujaninya dengan hinaan di tengah lapangan. Untuk Kurai selama ini yang berada di tim lapis 2, dia melempar dengan mudah agar dapat dipukul. Itu adalah cara untuk lari dari hinaan. Tapi di Liga Utama bukan itu masalahnya. Memberikan lawan lemparan yang mudah malah membuat dia dihujani dengan kritikan. Untuk Kurai yang intens mendapatkan hinaan, dia mungkin tidak akan mentoleransi itu. Tapi karena dia tidak bisa mentoleransi itu, dia akan hancur. Itu adalah kunci untuk membuka pintu kemampuannya yang tersegel. Lalu kembali ke tengah lapangan, di mana Kurai bersiap-siap untuk melempar kembali, dan ini adalah lemparan keenamnya untuk Amami. Dan lemparan keenam itu pun dilesatkan. Kurai yang masih panik pun melempar bola itu secara liar dan terjadilah ball. Dengan ball itu, Kurai pun memberikan Amami untuk walk. Setelah melemparnya, pelatih Mimura pun bergerak ke panitia untuk menggantikan Kurai, dan Tokuchi pun masuk menggantikan Kurai. Tapi pengumuman itu masih berlanjut. Kurai yang sudah lega karena baru saja digantikan pun kaget karena yang diumumkan adalah dia tetap bermain, tapi menggantikan posisi bertahan Lycons dan berjaga di base pertama. Kurai yang mendengar hal itu pun langsung merasa gemetar dan keringat dingin karena kaget bukan main. Melihat hal itu, sang pria tua pun berkata, taktik bantuan 1 poin Tokuchi itu untuk menaikkan profit dengan kontrak one outs, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menghujani Kurai dengan hujatan di posisi terdekat dengan para penonton, dan posisi itu adalah di base pertama. Lalu saat Kurai sudah menempati base pertama, terlihat para penonton pun kembali bergemuruh dan menghujati Kurai dengan menyuruhnya untuk pergi karena tidak berguna. Kurai pun tidak bisa pergi dari badai hujatan itu, dan itu membuatnya semakin terpuruk. Dan chapter 96 pun selesai.
Dan itu adalah review dari chapter 96 One Out season kedua. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like dan share videonya. Dan terima kasih sudah menonton.